Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut 3 berita utama hari ini. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti murka karena pemerintah mengeluarkan izin pembangunan keramba jaring apung di perairan pantai timur Pangandaran. Habis ngapel ke rumah kekasihnya, seorang remaja dikeroyok hingga alami luka tusuk. Seorang wanita muda di Indramayu ditemukan tewas di kamar kos. Jasadnya ditemukan dengan kondisi luka bakar di sekujur tubuh. Ruang sekolah dasar negeri Cipadasuka, Kabupaten Cianjur dibobol maling. Pihak sekolah mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Sejumlah alat sarana prasarana belajar seperti 2 buah laptop, 2 buah printer serta kotak amal yang berisikan uang milik siswa raib digondol maling. Hal ini terjadi usai pencuri membobol ruang guru di SDN Cipadasuka, Desa Sukasarana, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Aksi pencurian diketahui pada hari Selasa pagi setelah pihak sekolah melihat kondisi loker di dalam kantor ruangan guru sudah terbuka, serta atap ruangan sudah dalam kondisi jebol. Belum diketahui secara pasti waktunya kapan pelaku tersebut beraksi, namun diperkirakan pembobolan dilakukan pada Selasa dini hari. Diduga sang pelaku masuk ke dalam area sekolah melalui jendela ruangan kelas. Lalu pelaku naik ke plafon untuk masuk ke ruang guru. Akses masuknya dari kelas 3, yaitu membobol jendela ruangan kelas 2. Ruangan kelas 2, lalu dia masuk atap kelas 2 dan merayap melewati ruangan kelas 3, ruang perpustakaan, dan lalu masuk akses ke ruang kantor. Dia membobol ruang kantor, atap kantor, dia mengambil barang-barang yang ada di ruangan kantor tersebut. Yang diambil diantaranya itu 2 unit printer merek Epson L3110 dan 2 unit laptop Chromebook. Yang selanjutnya mungkin uang keropak gitu, yang dibobol oleh dia itu. Akibat kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian dengan total ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Pihak sekolah sudah melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pimpinan serta kepada pihak polisian Polsek Karangtengah. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Kematian anggota TNI AD Prada Luki Shefriel yang tewas diduga dianiaya seniornya di Nusa Tenggara Timur berbuntut panjang. Mabes TNI AD memastikan bakal mengusut tuntas sekaligus mengambil langkah tegas terhadap pelaku. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penerangan Kadispen TNI Angkatan Darat Kadispenat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana, usai pelaksanaan geladi gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusdiklat Pasus, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Mabes TNI AD menginformasi adanya dugaan penganiayaan tewasnya Prada Luki Shefriel di salah satu kesatuan Nusa Tenggara Timur NTT yang terjadi 6 Agustus lalu. Dalam kasus ini, sekitar 24 personel TNI AD termasuk terduga pelaku sudah menjalani pemeriksaan intensif. Mabes TNI AD akan menindak tegas pelaku dan termasuk memberikan hukuman sekaligus ketentuan yang berlaku. Tentu saya menyampaikan rasa cita yang mendalam dan juga untuk penyesalan dari kita jajaran Angkatan Darat, terutama di Markas Besar Angkatan Darat. Hal itu harus terjadi dan kita juga sampaikan seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam Sumedayana, itu benar terjadi ya, di Nusa Tenggara Timur, di salah satu satuan kita di wilayah Kodam Sumedayana. Dan saat ini saya sampaikan bahwa beberapa personil yang terduga sebagai pelaku, ya, termasuk beberapa saksi yang ada di sekitar tempat kejadian perkara pada waktu terjadinya perkara tersebut,
sedang diperiksa. Habis ngapel ke rumah kekasihnya, seorang remaja dikeroyok hingga alami luka tusuk. Polisi lalu menangkap 4 pelaku penusukan. Dalam video amatir terlihat korban yang berlari usai dikeroyok oleh sejumlah pria. Dengan penuh luka di punggung, korban lalu meminta bantuan warga. Korban pun langsung dibawa warga ke puskesmas terdekat. Peristiwa pengeroyokan ini terjadi pada Selasa malam. Korban berinisial MR, usia 19 tahun, menderita luka tusuk di bagian punggung dan luka pukulan di kepala. Aksi pengeroyokan ini dilakukan AS bersama 3 rekannya, yakni AA, AS, dan FF. Dari hasil pemeriksaan, insiden bermula saat korban mengunjungi rumah kekasihnya dan terlibat cekcok melalui pesan WhatsApp dengan pelaku utama. Cekcok itu berujung pada ajakan untuk bertemu di depan pasar Impres Pagaden. Saat pertemuan terjadi, korban langsung diserang secara brutal oleh para pelaku. Berawal dari cinta segitiga, ya. Segitiga, kemudian kita menerima laporan dari masyarakat dan selanjutnya kita tidak lanjuti, dan alhamdulillah kurang dari 1x24 jam keseluruhan untuk pelaku sudah bisa kita amankan di Polsek Pagaden. 4 orang semuanya. Untuk masing-masing berusia 20 sampai 18 tahun. Kondisi korban sekarang membaik, ya, membaik dan tinggal menunggu pemulihan. Korban sempat dilarikan ke Puskesmas Pagaden sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Hamori Subang. Petugas Polsek Pagaden telah menahan keempat terduga pelaku, di mana para pelaku terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Warga desa Singajaya, Kabupaten Indramayu, digegerkan dengan temuan seorang wanita muda yang tewas di sebuah kamar kos. Jasad ditemukan dengan kondisi luka bakar di sekujur tubuh. Warga Blok C Blok Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu, digegerkan dengan tewasnya seorang wanita penghuni kos Sabtu siang. Korban ditemukan tak bernyawa di dalam kamar kos dengan kondisi luka bakar di sekujur tubuhnya. Diduga wanita bernama Putri Apriani, warga desa Rambatan Wetan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu itu menjadi korban pembunuhan. Petugas Inafis dari Satreskrim Polres Indramayu bersama Polsek Indramayu Kota yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas melakukan pemeriksaan di kamar yang menjadi tempat ditemukannya korban berusia 21 tahun tersebut. Petugas juga meminta keterangan sejumlah saksi yang mengetahui awal ditemukannya korban. Tak hanya itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk CCTV di area kosan. Kami dari Polres Indramayu telah menerima laporan penemuan orang meninggal di Blok Ceblok Desa Singajaya, Kecamatan Kabupaten Indramayu, yang di mana TKP-nya ada di kos-kosan. Nah, untuk korban masih kita lakukan penyelidikan bersama tim Inafis dari Reskrim Polres Indramayu. Selanjutnya mungkin nanti kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikannya. Usai melakukan olah TKP, selanjutnya Satreskrim Polres Indramayu membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk dilakukan autopsi. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Dalam rangka menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, Polres Pangandaran Polda Jawa Barat menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam. Sejumlah petugas langsung merazia tempat hiburan malam yang berada di kawasan wisata Kabupaten Pangandaran. Petugas lalu memeriksa sejumlah ruangan dan juga barang-barang yang dibawa oleh pengunjung. Kegiatan razia ini merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan, termasuk di wilayah yang dikenal sebagai kampung turis, dan dilanjutkan dengan giat razia ke tempat hiburan malam. Razia dilakukan untuk menekan angka kriminalitas dan menciptakan situasi yang kondusif menjelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI.
melaksanakan giat KRYD dilanjutkan dengan melaksanakan razia di tempat-tempat hiburan malam di kawasan wisata Pangandaran. Ada 7 tempat yang kami lakukan giat pemeriksaan hiburan malam yang berada di kawasan wisata Pangandaran, termasuk ada di daerah Kampung Turis. Tujuannya kami dalam rangka cipta kondisi menjelang HUT RI yang ke-80 dan tujuan utama kami yaitu untuk menekan angka kriminalitas. Himbauan dari kami kepada penyelenggara termasuk kepada pengunjung agar sama-sama menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Pangandaran. Kali ini ada 7 tempat hiburan malam yang dilakukan pemeriksaan di wilayah kawasan wisata Pangandaran. Meskipun tidak ditemukan hal yang berpotensi mengganggu ketertiban, namun patroli dan razia akan terus dilakukan. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran.